Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama Ibu Cynthia Purnama Alam. Jadi di sini Ibu guru geografi baru sebagai pengganti almarhumah Ibu Nung. Jadi untuk pembelajaran geografi mulai dari sekarang sampai ke depannya itu bersama Ibu. Semoga kalian senang dan dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan ya anak-anak. Oke, karena perkenalannya tidak bisa langsung, jadi lewat virtual saja tidak apa-apa ya. Nah, berhubung di semester 2 ini belum ada pembelajaran geografi, jadi Ibu akan menjelaskan materinya dari awal ya. Oke, untuk langsung saja ke materi ya anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang litosfer. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita kerap menemui fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi seperti contohnya gempa bumi, erupsi gunung, atau longsor. Bahkan kita sering menemukan batu-batu yang ada di sekitar kita di permukaan bumi. Nah, mungkin dalam benak kalian pernah terpikir, bagaimana sih fenomena-fenomena tersebut terjadi? Dan apa manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, untuk mencoba hal tersebut, kita langsung saja ke materi untuk membahasnya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, kita juga harus mengetahui apa itu litosfer. Nah, litosfer terdiri dari dua kata. Yang pertama litos, yang artinya adalah batuan. Yang kedua adalah spaira, yang artinya itu lapisan. Nah, jika dilihat dari dua kata tersebut, maka dapat kita uraikan bahwa litosfer merupakan lapisan batuan. Nah, jika lebih jelasnya, litosfer merupakan lapisan batuan atau kerak bumi yang mengikuti bentuk bumi. Jadi, merupakan lapisan terluar dan tertipis dari bumi. Nah, lapisan litosfer itu terdiri dari lapisan benua dan samudra. Nah, sebelum kita lanjut bahas litosfer, mungkin kalian juga pernah bertanya-tanya, sebenarnya bumi itu di dalamnya seperti apa sih? Apakah ada lapisan-lapisannya atau seperti apa? Nah, untuk membahas hal tersebut, kita langsung saja bahas tentang lapisan bumi. Nah, lapisan bumi terdiri dari 3. Yang pertama itu ada litosfer atau lapisan kerak bumi yang tadi telah Ibu ulas sedikit. Nah, litosfer itu terdiri dari lapisan benua dan lapisan samudra. Nah, di kedua lapisan tersebut itu mempunyai unsur silisium, aluminium, dan silisium magnesium atau sial dan sima, yang mana unsur keduanya itu berbeda di antara kedua lapisannya. Contoh, di lapisan benua itu di pegunungan unsur sialnya akan lebih besar daripada di lapisan samudra seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada astenosfer atau lapisan mantel, yaitu lapisan di antara lapisan kulit bumi dan lapisan inti bumi. Nah, astenosfer juga terdiri dari 2, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah inti bumi atau disebut juga barisfer. Nah, barisfer ini juga sama terdiri dari 2. Yang pertama lapisan inti atau barisfer luar, yang kedua adalah lapisan inti dalam. Nah, unsur yang terkandung di dalam barisfer ini yang paling banyak adalah nikel dan besi. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang lapisan-lapisan bumi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang batuan. Nah, apa itu batuan? Batuan adalah bahan pembentuk bumi yang tersusun secara fisik dari campuran mineral. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi di pertama, bahwa kalian juga kerap menemui batu-batu yang ada di sekitar kalian, meskipun kalian tidak tahu itu batu namanya apa. Untuk batu-batu tersebut mungkin kalian juga pernah berpikir bagaimana proses terbentuknya batu itu, kenapa sih ada batu itu. Nah, untuk hal tersebut mari kita kupas. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, batuan itu terdiri dari 3. Yang pertama, batuan beku.
Lalu batuan sedimen, selanjutnya batuan metamorf. Nah, untuk batuan beku, seperti namanya batuan beku, berarti proses pembentukan batuan ini merupakan pembekuan dari magma langsung. Nah, untuk batuan beku terdiri dari 3. Yang pertama batuan beku dalam, lalu batuan beku gang atau korok, yang ketiga adalah batuan beku luar. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah batuan beku dalam. Nah, seperti namanya batuan beku dalam. Nah, batuan beku ini terbentuk di dalam bumi. Nah, dalam proses vulkanisme yang nanti akan kita bahas setelah pertemuan ini, dalam proses vulkanisme itu ada yang namanya intrusi magma. Apa itu intrusi magma? Intrusi magma merupakan penerobosan magma dalam proses vulkanisme, penerobosan magma tapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi prosesnya hanya di dalam gunung api saja, seperti itu, di dalam bumi saja. Nah, dalam proses intrusi magma, batuan akan terbentuk dekat, batuan beku dalam akan terbentuk dekat dengan dapur magma, sehingga karena magma itu sifatnya panas, jadi untuk proses pendinginannya itu akan lama. Nah, karena proses pendinginannya itu lama, maka kristalisasi dari batuannya akan terbentuk sempurna, seperti itu. Nah, untuk contoh batuannya itu ada batuan granit dan diorit. Oke, yang tadi sudah batuan beku dalam, selanjutnya adalah batuan beku gang atau korok. Nah, kenapa disebut batuan beku gang? Karena batuan beku ini terbentuk ketika intrusi magma dan terbentuk di antara celah atau rekahan dari kerak bumi. Makanya disebut sebagai batuan beku gang, seperti itu. Nah, selanjutnya batuan beku luar. Nah, seperti namanya juga ini, batuan beku luar. Beku luar berarti proses pembentukannya itu di atas permukaan bumi. Jadi, setelah magma menerobos, maka keluar ke permukaan bumi. Setelah itu akan terbentuk batuan, namanya itu batuan beku luar. Nah, karena batuan beku luar ini langsung bergesekan dengan udara yang ada di luar dan bergesekan dengan unsur-unsur lain yang ada di luar di permukaan bumi, jadi proses pendinginannya itu terjadi secara cepat, sehingga proses dari atau hasil dari kristalisasi dari batuan beku luar ini tidak ada, bahkan ataupun tidak sempurna, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah batuan sedimen. Apa itu batuan sedimen? Batuan sedimen merupakan endapan batuan yang telah ada sebelumnya. Jadi dalam proses batuan sedimen, batuan beku itu mengalami pengikisan atau pelapukan. Setelah mengalami pelapukan, nanti akan terjadi transportasi atau pengangkutan. Nah, proses pengangkutan itu bisa dilakukan oleh udara atau aeolis, selanjutnya bisa oleh air, dan bisa juga oleh es atau glasial. Nah, dari proses pengangkutan tersebut selanjutnya akan diendapkan. Nah, setelah dalam proses pengendapan tersebut akan membentuk batuan baru sebagai gabungan dari batuan-batuan sebelumnya, seperti itu. Oke, untuk batuan sedimen terdiri dari 3, yaitu batuan sedimen klastik, sedimen kimiawi, batuan sedimen organis. Nah, yang pertama batuan sedimen klastik. Bagaimana sih terbentuknya batuan sedimen klastik? Nah, untuk batuan sedimen ini terbentuk karena adanya proses mekanik dari si batuan sebelumnya, yaitu yang telah Ibu sampaikan tadi, adanya proses pengikisan atau pelapukan, lalu ada transportasi atau pengangkutan, selanjutnya ada sedimentasi atau pengendapan. Nah, jadi batuan sedimen ini terbentuk dari batuan yang tadinya ukurannya besar, karena adanya pelapukan jadi mengalami ukuran yang lebih kecil. Setelah mengalami ukuran yang lebih kecil, lalu mengalami transportasi atau pengangkutan oleh berbagai tenaga tadi, air, angin, ataupun glasial atau es. Nah, selanjutnya terjadi pengendapan.
Nah, untuk batuan sedimen ini contohnya batuan konglomerat. Nah, dapat dilihat dari batuan konglomerat bahwa batuan sedimen tersebut seperti terdiri dari berbagai jenis batuan seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu batuan sedimen kimiawi. Nah, batuan sedimen kimiawi ini mengalami proses kimiawi dalam proses terbentuknya. Contoh dari batuan sedimen kimiawi adalah batu kapur. Nah, untuk selanjutnya adalah batuan sedimen organis, yaitu batuan sedimen yang terbentuk dari bahan-bahan organis. Nah, contoh dari batuan sedimen organis ini adalah batu bara. Nah, kenapa batu bara? Karena batu bara terbentuk dari sebelumnya adalah unsur organis atau gambut. Nah, dari proses sedimentasi yang terjadi dari gambut tersebut selanjutnya akan terjadi atau terbentuk sebagai batu bara seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, yang tadi pertama kan batuan beku, yang kedua batuan sedimen, yang ketiga ini batuan metamorf. Nah, kenapa disebut batuan metamorf? Kita lihat dari kata-katanya atau dari namanya batuan metamorf. Metamorf berasal dari metamorfosis atau perubahan. Nah, batuan metamorf ini mengalami perubahan bentuk maupun unsur menjadi bentuk atau unsur yang baru. Nah, batuan metamorf ini terbentuk karena terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami pemanasan atau mengalami temperatur yang sangat tinggi ataupun mengalami tekanan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat lama sehingga berubah bentuk atau terjadi metamorfosis seperti itu. Untuk batuan metamorf itu terdiri dari 3 juga. Oke, untuk yang pertama yaitu batuan metamorf kontak. Nah, bagaimana batuan metamorf kontak ini terbentuk? Batuan ini terbentuk karena adanya pengaruh suhu yang sangat tinggi dalam waktu yang lama. Nah, contohnya adalah batu kapur. Batu kapur yang tadinya merupakan batuan sedimen mengalami pengaruh suhu yang sangat tinggi sehingga berubah menjadi marmer. Nah, selanjutnya adalah batuan metamorf dinamo. Nah, batuan metamorf dinamo terjadi karena adanya pengaruh tekanan yang sangat tinggi dan dalam waktu yang lama. Nah, contohnya adalah batu bara yang tadi merupakan batuan sedimen organik mengalami tekanan yang sangat tinggi dan dalam waktu yang sangat lama akan berubah menjadi diamond atau intan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah batuan metamorf thermal pneumatolik. Nah, untuk batuan metamorf yang ini itu terjadi karena adanya unsur gas yang mempengaruhi magma sehingga dapat mempengaruhi unsur kimia bahkan kadar mineral yang ada dalam batu tersebut. Nah, contoh dari batuan ini adalah batu kuarsa yang mengalami bantuan dari gas fluorium sehingga dapat berubah menjadi topas seperti itu. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari bahwa berdasarkan proses terbentuknya batuan terdiri dari 3. Yang pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga batuan metamorf. Nah, jika kita lihat siklus batuan itu memang merupakan lingkupnya itu dari 3 batuan tersebut. Nah, dari mulai pertama magma mengalami pembekuan, selanjutnya akan terbentuk batuan beku. Nah, setelah batuan beku tersebut akan mengalami pelapukan, lalu mengalami pengangkutan atau transportasi, dan lalu diendapkan sehingga terbentuklah batuan sedimen. Nah, dari batuan sedimen tersebut nanti akan terbentuk batuan sedimen klastik, sedimen kimiawi, dan sedimen organis. Nah, dari ketiga sedimen tersebut akan terjadi atau mengalami pengaruh suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat tinggi sehingga dapat terbentuk menjadi batuan metamorf. Nah, dari batuan metamorf ini nanti akan terjadi pemanasan atau magmatisasi sehingga akan
melebur lagi menjadi magma seperti itu. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. See you di pertemuan selanjutnya. Sekian dulu dari Ibu, semoga kalian dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.